Proses berlakunya IACPA di Indonesia memakan waktu yang cukup lama. IACPA sendiri telah melalui 12 proses perundingan yang dimulai pada tahun 2012 sampai akhirnya selesai di tahun 2019. Perundingan pertama dimulai pada bulan September 2012 hingga Maret 2013 yang membahas mengenai pengesahan kedua belah pihak mengenai komitmen kedua belah pihak dalam perjanjian bilateral. Perundingan kedua yang seharusnya dilaksanakan pada bulan November tahun 2013 hingga Februari 2016 sayangnya harus dihentikan sementara karena terungkapnya tindakan sadap yang dilakukan oleh Australia terhadap pemerintah Indonesia yang dikuak oleh mantan intelijen Amerika Serikat yaitu Edward Snowden dalam United States National Security Agent. Reaktivasi perundingan mulai terjadi pada bulan Maret 2016 dan terus berlanjut hingga putaran ke-12 pada bulan Juli 2018 setelah melalui 12 tahap perundingan dan permasalahan diplomatik. Deklarasi penyelesaian IACPA ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara dan disaksikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia. Pada tanggal 31 Agustus 2018 pada tanggal 4 Maret 2019 kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian IACPA. Proses ini kemudian berlanjut pada tahap ratifikasi di mana pada tanggal 6 Januari 2020 melalui rapat paripurna DPR IACPA resmi diratifikasi dan menjadi tanda akan tonggak baru hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. IACPA kemudian dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020. Setelah Indonesia meratifikasi IACPA, muncul 4 peraturan yang menjadi pendukung bagi implementasi IACPA di Indonesia. Peraturan pertama diterbitkan pada tanggal 28 Februari tahun 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Australia. UU ini dianggap sebagai salah satu tindakan pengesahan melalui hukum nasional dalam perjanjian ekonomi komprehensif yang sangat menjunjung tinggi prinsip untuk saling menguntungkan dan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara kedua belah negara. Untuk melancarkan dan menunjang pelaksanaan dari IACPA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, diterbitkannya lagi 3 peraturan. Yang pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia dan dalam kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 10 Tahun 2020 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 4 Tahun 2020 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Peraturan terakhir adalah Permendak Nomor 63 Tahun 2020 tentang ketentuan asal barang Indonesia atau Rules of Origin of Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia, yang secara khusus mengatur mengenai Rules of Origin demi memaksimalkan pemanfaatan fasilitas ekspor dalam babak baru hubungan Indonesia dengan negara Australia. Dalam implementasinya, IACPA memberikan beberapa poin penting yang menarik perhatian banyak orang. IACPA yang meliputi berbagai sektor seperti aspek tarif dan juga non-tarif, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, dan perdagangan jasa mengejutkan banyak pihak. Karena Australia memutuskan untuk mengeliminasi tarif untuk Indonesia dan Indonesia akan mengurangi dan mengeliminasi tarif untuk Australia yang akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada sektor tekstil, tarif dieliminasi menjadi 0% yang dari awalnya adalah 5%, yang kemudian dianggap menjadi kesempatan emas bagi kedua belah pihak.
Poin kedua yang menjadi perhatian banyak pihak adalah ada kesepakatan untuk adanya pertukaran keterampilan timbal balik antara kedua negara yang memungkinkan adanya pengembangan sumber daya manusia, terlebih lagi untuk Indonesia. Dalam sektor ekonomi, IACP memberikan kerangka kerja untuk perdagangan dan juga investasi melalui ECP atau Economic Cooperation Program yang didanai bersama untuk meningkatkan kapasitas di sektor perdagangan yang akan memperkuat hubungan komersial dan juga investasi. Setelah meratifikasi IACP, terdapat beberapa manfaat yang diberikan oleh IACP untuk Indonesia. Dalam pelaksanaannya, yang pertama dikarenakan adanya pengurangan dan penghilangan tarif barang komoditas. Hal ini mendorong produktivitas industri sekaligus memberikan akses kepada barang dan jasa Indonesia. Beberapa produk yang berpotensi ditingkatkan ekspornya yaitu produk otomotif, mobil, dan sepeda motor, produk tekstil, jersey, jeans, t-shirt atau kaos, dan lainnya, herbisida dan pestisida, peralatan elektronik, furnitur, kopi, coklat, dan lainnya yang telah mendapatkan pembebasan tarif. Hal ini dilihat sebagai hal yang positif karena Indonesia akhirnya bisa kembali bersaing dengan negara lainnya seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sebelumnya menjadi pesaing Indonesia dalam ekspor komoditas. Dari nilai total perdagangan antara Indonesia dan Australia tersebut, ekspor Indonesia ke Australia sebesar 1,85 miliar US dollar meningkat sebesar 68,16% dari periode sebelumnya di Januari sampai Juli tahun 2020. Peningkatan ini dinilai sebagai respon positif dari adanya pengurangan tarif 0% bagi barang komoditas kedua negara. Dari segi investasi, IACP membuka banyak peluang investasi bagi kedua negara terkait. Investasi yang masuk ke Indonesia sebagai hasil dari penciptaan peluang investasi dianggap penting untuk meningkatkan jumlah FDI dari masing-masing negara, terlebih lagi Indonesia, yang berfokus pada sektor unggul Indonesia yakni pertambangan, tanaman pangan, dan perkebunan, dan juga industri logam dasar dan barang logam, serta di sektor pariwisata seperti hotel dan juga restoran. IACP sendiri ini memberikan banyak peluang dan juga manfaat yang besar bagi pengembangan sumber daya dalam negeri. Pengembangan sumber daya manusia dibantu dengan dibukanya dan diperluasnya visa kerja dan juga visa liburan, pertukaran tenaga kerja, program magang, dan terlebih lagi adanya peningkatan investasi di sektor pendidikan tinggi dan juga vokasional, yang hal ini diharapkan untuk bisa menciptakan middle dan high skill worker yang nantinya dapat terjun ke dalam dunia persaingan kerja dan menciptakan banyak peningkatan dalam dunia kerja. Nah, dalam pelaksanaan persetujuan program ini, para pelaku usaha itu berperan aktif karena bahwasannya mereka lah yang dilibatkan dalam konsultasi bisnis bersama dengan pemerintah yang bekerja sama untuk bisa menciptakan dampak positif bagi investasi dan juga bagi tenaga kerja Indonesia. Pertukaran ini tuh diharapkan agar mereka tuh bisa mendapatkan lebih banyak skill yang membuat mereka lebih terampil dan juga lebih siap dalam dunia kerja. Nah, dikarenakan IACP sendiri ini merupakan perjanjian yang juga berfokus pada tujuan di dalam atau kepada masa yang akan mendatang, IACP ini berisikan banyak peraturan-peraturan modern yang mengatur dalam berbagai sektor. Peraturan yang modern di sini itu mengarah pada apa yang diatur atau mengarah pada peraturan-peraturan yang akan membantu untuk mengarahkan peraturan-peraturan baru yang akan mendatang yang lebih mengarah ke bidang teknologi seperti misalnya e-commerce, alokasi data, dan juga lokalisasi data. Inovasi agri-food yang berada dalam Economic Cooperation Program atau ECP yang merupakan sektor baru dan juga sektor penting dalam IACP diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dari industri-industri yang terfokus pada bahan makanan seperti di sektor pangan, biji-bijian, dan juga sektor pertanian. Indonesia sendiri sangat diuntungkan dari poin ini dikarenakan oleh faktor geografis Indonesia yang sangat yang menghasilkan banyak sekali potensi dalam sektor agri-food. Selanjutnya, IACP memberikan perluasan akses pasar terkhusus dari bidang-bidang unggulan Indonesia. Dianggap mempunyai kesempatan besar untuk mengembangkan diri dengan adanya perjanjian
IACEPA bersama negara Australia. Cakupan pasar yang biasanya lebih terfokus di lokal dan jika ingin melakukan impor, terhalang oleh adanya tarif import-ekspor tiap negara. Setelah perjanjian IACEPA, produsen lokal dapat mencakup konsumen di daerah Australia tanpa adanya beban tarif. Tetapi dengan meluasnya cakupan pasar daya saing juga harus lebih kuat, dikarenakan persaingan yang biasanya hanya di sebatas lokal meningkat menjadi satu regional lagi. Meskipun IACEPA sendiri telah memberikan manfaat bagi Indonesia, kita juga tidak dapat mengelak bahwa ada beberapa kontroversi yang diciptakan sejak tindakan ratifikasi IACEPA yang dilakukan oleh Indonesia. Sejak dibukanya kesempatan ekspor-impor oleh kedua negara yang terikat, pasar Indonesia harus siap dengan adanya peluang barang komoditas asal Australia seperti mineral, batu bara, produk hewani seperti daging sapi, dan biji-bijian seperti gandum yang akan mengambil posisi dalam pasar dalam negeri. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2021, tercatat bahwa ekspor Indonesia ke Australia sebesar USD 1,85 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Australia sebesar USD 4,96 miliar. Angka ini menunjukkan Indonesia masih lebih banyak menerima barang impor dari negara Australia daripada mengimpor barang ke Australia. Angka ini merupakan contoh pasti bahwa di dalam pasar Indonesia sendiri, barang dari impor Australia semakin mendominasi pasar lokal Indonesia. Pada tahap ini, produk UMKM atau lokal diharapkan bisa bersaing dengan produk-produk impor dari Australia yang masuk ke pasar Indonesia. Dengan masuknya berbagai jenis barang impor yang dinilai dapat menarik perhatian konsumen, dikarenakan munculnya lebih banyak pilihan produk yang dapat dipilih oleh konsumen untuk dicoba. Jika produsen lokal tidak dapat memberikan keunggulan ataupun ciri khas baru pada konsumen pasar, produk lokal bisa terancam dengan masuknya produk impor Australia yang dengan gampangnya menarik perhatian konsumen lokal berkat branding made in Australia-nya. Tidak hanya berlaku di pasar lokal, harus ada penyesuaian dan juga tenaga yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal yang harus menarik perhatian konsumen luar, yaitu Australia. Hal ini bisa menjadi tantangan baru dikarenakan banyaknya perbedaan seperti selera, tren, ekonomi, dan juga lainnya. Dengan adanya penghapusan tarif masuk, ditaksirkan tuh barang impor dari Australia akan lebih banyak masuk ke dalam pasar lokal. Nah, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa IACEPA ini memungkinkan adanya perluasan investasi yang dapat dilakukan oleh investor asing ke dalam Indonesia. Nah, tapi sayangnya nilai investasi dari Australia ini masih terbilang kecil dibandingkan dengan adanya PMA atau penanaman modal asing yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita harus membayarkan nilai dividen kepada investor asing. Dan kalau kita mau memperhitungkan nilai investasi dan juga perdagangan barang, neraca pembayaran Indonesia dan juga Australia ini masih tercatat defisit. Dan hal ini itu perlu kita perbaiki dengan adanya peningkatan nilai ekspor dari Indonesia ke Australia untuk menutup adanya defisit di neraca pembayaran. Lingkungan peraturan Indonesia yang kompleks di dalam sektor perdagangan dan juga investasi, ditambah dengan terbatasnya pengalaman sektor swasta dari Australia dan juga Indonesia dalam kerjasama, ini menghadirkan tantangan baru bagi perdagangan dan juga investasi. Nah, banyaknya peraturan-peraturan baru yang muncul. Hal ini tuh ditakutkan membuat adanya beberapa peraturan itu saling tumpang tindih yang akhirnya menghambat implementasi dari IACEPA sendiri. Seperti misalnya kebijakan mengenai modal pembangkit tenaga listrik yang strategi substitusi impor itu dianjurkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, mereka ini memuat pengembangan instrumen pengendalian impor yang termasuk larangan terbatas, penerapan inspeksi pra-pengiriman, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya memungkinkan terhambatnya implementasi dari IACEPA itu sendiri. Nah, maka daripada itu diperlukannya penyelarasan dari masing-masing kebijakan untuk menghindari adanya tumpang tindih dari masing-masing kebijakan tersebut. Pada perjanjian IACEPA, salah satu komponen terpenting dalam hal perdagangan adalah ketentuan mengenai investasi. Terdapat 4 mekanisme untuk menangani permasalahan atau hal yang berkaitan dengan investasi dalam IACEPA. Yang pertama, ada investment protections, dan yang kedua ada state-to-state consultations and dispute settlement. Yang ketiga ada investor state dispute settlement atau ISDS, dan yang terakhir ada a bilateral committee on investment. Penyelesaian sengketa investor negara atau yang tadi disingkat ISDS merupakan salah satu mekanisme terpenting dalam Free Trade Agreement atau FTA.
Mekanisme ini memberikan hak kepada investor asing untuk mengakses pengadilan arbitrase independen untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi atau konsiliasi. Arbitrase ini biasanya dilakukan di bawah salah satu dari dua standar yang telah disepakati secara internasional untuk penyelesaian permasalahan investasi, yaitu yang pertama ada the United Commission on International Trade Law, dan yang kedua ada International Center for Settlement Investment Disputes. Pencantuman ISDS dalam IACEPA bukanlah kali pertama di antara perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Australia. Mekanisme ISDS juga tercantum pada perjanjian Australia-Indonesia Bilateral Investment Treaty yang diterbitkan pada tahun 1993. Namun, mekanisme ISDS dalam Australia-Indonesia Bilateral Investment Treaty dapat dikatakan tergolong seadanya, sehingga akhirnya mekanisme ISDS dalam IACEPA ini kembali dimodernisasi dan juga dikembangkan. Bab investasi dalam IACEPA yang diperbarui bertujuan untuk lebih menyeimbangkan hak investor dalam proses pengajuan klaim dan juga hak pemerintah untuk mengatur kepentingan umum. IACEPA juga menawarkan pendekatan yang lebih modern untuk mengelola aturan-aturan terkait investasi dibandingkan dengan apa yang pernah ada dalam AIBT 1993. Perlindungan dan aturan yang lebih modern ini akan menawarkan kepastian dan meningkatkan kepercayaan yang lebih besar bagi para investor. Tidak hanya meningkatkan kepastian bagi investor, ketentuan ISDS yang telah dimodernisasi pun akan meningkatkan kejelasan dan transparansi proses ISDS, di mana hal tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah juga.